Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ayo, siapa yang bisa berdoa? Ya, Sukma. Coba berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Amin. Dari dahulu ya. Ya, Ya, Sukma. ya Pak. Adik. Siapa Adik. yang ada hari ini? Coba. Semua ada ya. Hadir Pak. Ya, semua hadir. Oh, masih tidak hadir, Ya, Pak. semoga kedepannya tetap hadir seperti ini ya. Sister. Ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, betul sekali, tentang apa Sukma? Jadi akhirnya kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup ada apa saja? Tidak tahu, Pak. Ciri-ciri itu ada manusia seperti mata, mempunyai mata, hidung dan lain-lain. Kalau hewan juga ada kakinya, ada bulunya, ada ekornya. Ya, apalagi ayo. Terus dapat bergerak, dapat bernafas, dapat berbiak, Dia bisa terbang, Pak. Burung. Ya, betul sekali. Jadi semua oke, sebut itu benar ya. Ya. Ya, Pak. Jadi materi kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi anak-anak, ya sekolah tenang. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan Memerlukan makanan dan peka terhadap rangsangan. Ya, jadi bukan hanya kita manusia juga, hewan juga bisa bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan. Bukan hanya hewan atau manusia, tetapi tumbuhan juga bisa memiliki ciri-ciri seperti di depan sini. Jadi kita bahas hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Jadi yang kita bahas hari ini tentang Bernafas, ya, betul sekali, ciri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. sekali. Ya. Yang pertama yaitu Bernapas. ciri-ciri bernapas. Jadi bernapas ini setiap makhluk hidup Memerlukan proses pernapasan. bernapas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dioksida. Jadi kita manusia bernapas menggunakan Paru-paru. Betul sekali. Jadi kita manusia bernapas menggunakan paru-paru. Bukan hanya manusia, tapi hewan juga dapat bernapas. Ya. Yang di depan, yang Pak ambil di sini yaitu ikan. Ikan bernapas dengan Insan. ya, jadi hewan yang hidup di laut seperti ikan bernapas menggunakan insan. Bukan hanya manusia atau hewan yang dapat bernapas, tapi tumbuhan juga. Di sini tumbuhan juga dapat bernapas. Ya. Menggunakan stomata. Ya, betul sekali. Jadi tumbuhan itu bernapas menggunakan stomata. Biasanya di Daun. daun, ya betul sekali. Biasanya daun itu ada pembuluh kecil, yaitu yang disebut dengan stomata. Stomata. Ya. Atau tempat Jadi, pernapasan untuk ya. tumbuhan. Jadi inilah ciri-ciri yang pertama yaitu bernapas. Jadi dari hewan, tumbuhan, dan manusia dapat bernapas ya. Ya. Jadi ciri yang kedua yaitu Bergerak. ya dapat bergerak. Jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun tetap di lokasi yang sama. Jadi contoh yang paham di sini yaitu harimau. Ada yang tahu harimau? Sudah. Lewat HP, Ya. lewat TV. Di sini juga apa ada paparkan di depan ya. Jadi ini namanya harimau. Jadi
harimau pindah tempat dengan berjalan atau berlari. Yang itu yang disebut dengan dapat bergerak. Dan bukan hanya harimau, kita manusia juga menggunakan kaki, itu yang disebut dengan dapat bergerak. Bukan hewan atau manusia, tapi tumbuhan juga dapat bergerak. Ya, tumbuhan Venus dapat bergerak cepat menutupi daunnya untuk menangkap serangga. Ada yang tahu tumbuhan Venus? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Ya, ini namanya Tumbuhan tumbuhan Venus. Venus. Mungkin anak-anak sudah biasa nonton film atau apa. Biasanya itu tumbuhan Venus itu memakan serangga. Biasanya film kan anak sudah pernah lihat atau lupa mungkin. Iya, dia suka menangkap Iya. serangga, menutup daun itu dengan menangkap serangga. Jadi tumbuhan Venus ini ketika serangga apapun yang masuk di dalam mulutnya, dia akan menutup. Ya, Jadi itu yang disebut dengan dapat bergerak. Ya. Jadi inilah ciri yang kedua, yaitu dapat bergerak. Jadi ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. iya, berkembang biak, betul sekali. Makhluk Jadi- hidup memiliki kemampuan untuk berproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Ya, betul sekali. Jadi contoh yang sini yang Pak ambil itu seperti burung. Burung dapat berkembang biak menggunakan Dapat Apa? berkembang biak dengan cara bertelur. ya, betul sekali. Dan burung itu dapat berkembang biak dengan betul. Bukan hanya burung, tetapi kita manusia juga dapat berkembang biak dengan cara Beranak, ya, betul Pina. sekali. Jadi kita manusia juga dapat berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ya. Jadi ciri yang berikut yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contoh pada tumbuhan yaitu dari tunas yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Ya, contoh pada hewan itu anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Kecebong juga mengalami proses pertumbuhan hingga menjadi kata dewasa. Jadi bukan hanya tumbuhan atau hewan, kita manusia juga dapat tumbuh dan berkembang. Ya, Ya, dari apa ayo? dari bayi. Ya, betul sekali. Dari bayi Sampai sampai dewasa. dewasa. Jadi semua Makhluk hidup makhluk hidup itu dapat berkembang biak. ya, berkembang dan tumbuh. Jadi yang berikut yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan seperti sentuhan atau cahaya atau suara. Contoh, bunglon peka terhadap rangsangan dan berganti warna sebagai respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi contoh yang paham di sini yaitu bunglon. Ada tahu bunglon? Tahu? Ya, Dia berubah warna, Pak. ya betul. Itu yang dinamakan peka terhadap rangsangan. Ketika bunglon itu berubah warna, itu yang disebut peka terhadap rangsangan. Dan bukan hanya bunglon, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Ada yang tahu tumbuhan apa? Putri malu. Ya betul sekali, Sukma. Jadi tumbuhan putri malu ini ketika kita sentuh Dia dia akan akan malu. Itu yang disebut peka terhadap rangsangan. Kalau kita manusia, ada yang tahu apa? Saat itu Pak, terik matahari. Iya, betul sekali. Ketika kita berdiri di luar teriknya matahari, kita melihat matahari itu otomatis kita mata akan Silau. betul. Silau. Nah, itu yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki peka terhadap rangsangannya. Ya. Dari tumbuhan, Hewan hewan, dan manusia. manusia itu memiliki peka terhadap rangsangan. Yang berikutnya itu Membutuhkan makanan. Iya. Jadi bukan hanya kita manusia yang butuh makanan, tapi Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Dan kita kalau kita tidak makan, terus kita akan Sakit. karena sakit bisa mati. Iya Kalau kita Pak. tidak makan, Iya, Pak. jadi kita semua hewan makhluk hidup itu pasti memerlukan namanya makanan. Jadi kita manusia itu pasti membutuhkan makanan, bukan hanya kita manusia, begitupun hewan. Hewan juga pasti membutuhkan makanan seperti hewan harimau tadi, bunglon, apalagi hewan apa lagi ayo?
harimau, Iya, harimau. tumbuhan Venus. Iya, ini nama hewan dulu. Hewan yang membutuhkan makanan. Ayo siapa? Semua bisa? hewan membutuhkan makanan, Iya, Pak. ya, bagus sekali. Ayo sebut satu siapa? Ayam, bebek, Kucing, harimau, anjing, babi, sapi, kuda. Sudah. Ya, jadi semua yang anak-anak sebut tadi itu semuanya pasti membutuhkan makanan ya. Jadi kita manusia pasti membutuhkan makanan, begitupun dengan tumbuhan dan hewan. Tanaman yang membutuhkan matahari sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Jadi bukan hanya kita manusia atau hewan, tapi begitupun juga tumbuhan. Tumbuhan juga butuh makanan. Kalau tumbuhan tidak membutuhkan makanan, otomatis tumbuhan itu akan layu atau mati. layu dan juga Ya. kering, kerontang, mati, layu, Pak. Ya, jadi begitupun nanti kita dengan manusia atau hewan. Kalau kita tidak membutuhkan makanan, otomatis Akan kita mati. seperti tumbuhan itu sendiri ya. Ya, jadi itulah ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Jadi Ya. mungkin dari sini mungkin anak-anak bisa membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang makhluk mati. Dan anak-anak juga bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup yang seperti yang Pak jelaskan tadi. Iya, Pak. Ya, ciri yang pertama yang Pak jelaskan tadi apa? Ayo. Bernafas. Ya, betul sekali. Kenapa? Jadi Ada bernafas, berkembang biak, Peka terhadap rangsangan darat. ya, betul sekali anak. Jadi mungkin dari sini anak-anak bisa dapat mengetahui ya, sudah Pak sebut tadi dari ciri-ciri makhluk hidup, dan anak-anak juga bisa membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tidak hidup ya. Makhluk yang tidak hidup itu seperti benda mati, yaitu papan, meja, itu tuh yang dinamakan dengan ciri-ciri makhluk yang tidak hidup ya. Jadi Pak akan kasih tugas, nanti Pak kasih soal, pulang kerjakan ya. Ya. Ya Pak. Saya yang bagikan, Pak. Ya Pak. Ini ada soal nih, nanti Pak kalian bagikan, pulang kerjakan ya. Pak sudah tulis ini soal. Oke, Pak. Jangan lupa minggu depan kumpul. Siap, Pak. Semua harus selesai ya. Ya. Jadi mungkin hanya itu saja materi kita ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Pak ajarin hari ini ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, jangan lupa pulang buat tugas yang sudah Pak kasihkan hari ini. Ya, Minggu depan Pak. kumpul. Mungkin hanya itu saja yang Pak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.